Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah video yang viral yang menunjukkan kejadian yang sangat menyedihkan, sangat memilukan. Dan bagaimana video tersebut? Kita simak langsung saja. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat video tersebut kita mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tidak tahu memang kejadian tersebut di mana dan tidak tahu juga apa agama mereka semuanya itu. Tapi kejadian di dalam video tersebut ini sangat aneh kaum muslimin. Aneh sekaligus menyedihkan dan memilukan. Masa mayat diperlakukan seperti itu? Untuk memberi penghormatan terakhir temannya yang meninggal, kok seperti itu? Apakah ada ajaran dari agama selain Islam yang membenarkan yang seperti itu? Kalau agama Islam jelas mengutuk perbuatan yang seperti itu. Di dalam agama Islam yang namanya mayat atau jenazah itu harus diperlakukan dengan baik. Tidak boleh menyakiti dalam bentuk apapun. Di dalam sebuah hadis dikatakan ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'as sauti indal janais wa indal qital wa inda dzikr. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci mengeraskan suara itu saat mengantarkan jenazah, saat berperang dan saat berzikir. Ini malah motor dengan knalpot brong di blayer-blayer di samping jenazah. La ilaha illallah. Na'udzubillah min dalik, na'udzubillah min dalik. Miris sekali kaum muslimin. Miris melihat video yang seperti itu. Dan tentu salah satu faktor kenapa bisa terjadi kejadian seperti itu adalah karena faktor pergaulan, faktor pertemanan. Kalau kita bergaul, kita berteman dengan orang-orang yang baik, tentu tidak akan terjadi yang seperti ini. Dan di dalam Islam, masalah pertemanan ini juga diatur kaum muslimin. Supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Supaya tidak terjadi kejadian-kejadian yang seperti ini. Karena pengaruh yang ditimbulkan, karena pertemanan, karena pergaulan itu sangat besar dan luar biasa. Pepatah Arab mengatakan as-sahib sahib. Sahabat atau teman itu menyeret kita kaum muslimin. Kalau kita berteman dengan teman yang baik, maka akan menyeret kita kepada kebaikan juga. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita berteman, kita bergaul dengan teman yang buruk, pergaulan yang buruk, maka akan menyeret kita kepada keburukan juga. Dan di dalam hadis yang sahih, riwayat Abu Daud dan Tirmizi, dikatakan almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang ini sesuai dengan agama teman dekatnya. Maka hendaklah kalian ini memperhatikan dengan siapa kalian ini berteman. Dengan siapa kalian menjadikan mereka itu teman dekat. Sehingga kita bisa terhindar dari perkara-perkara yang buruk, yang membahayakan dunia dan akhirat kita. Jadi kaum muslimin, dari video tersebut kita bisa ambil pelajaran. Pandai-pandailah memilih teman. Pandai-pandailah memilih pergaulan. Supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu makalah Arab yang mengatakan as-sahibu sahib.
As-sahib sahib. Teman itu menarik. Dengan siapa kau berteman, engkau akan ditarik oleh dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan permisalan teman baik dan teman buruk yang kita insya Allah sering kali mendengar hadis itu. Mathalul jalisis salihi wa jalisis su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Permisalan teman yang baik, teman duduk yang baik, sahib yang baik dan sahib yang buruk ini seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi, hamil misk. Mungkin dulu permisalan ini agak sulit dibayangkan sama kita. Karena dulu penjual minyak wangi itu jarang. Betul, sekarang ini saya nggak tahu, nggak ngelihat di sini di Bali ya. Tapi di Jawa itu tiap berapa meter ada toko minyak wangi, toko minyak, masya Allah. Kalau kepingin tahu hadis ini, duduk sama tukang minyak wangi itu. Sekali kalian duduk, assalamualaikum. Salam, duduk sama dia, duduk di sebelahnya kan dia lagi naningin. Sambil tanya ahlan apa kabar. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau kau duduk sama orang penjual minyak wangi, imma yuhdiyah, mungkin dia akan ngasih hadiah engkau. Kadang-kadang lagi ngelayani tamunya nih, dikasih. Dia cium, coba nih kau bau wangi nih. Jadi, wah, kita dapat tuh hadiah tuh dari dia. Insya Allah. Kalau kita tertarik, wa imma an tabta'a minhu, kau bisa beli dari dia. Oh iya, anak mau beli, dia beli. Kalaupun engkau nggak dikasih hadiah, kau juga nggak beli, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, kau akan mendapatkan aroma yang baik. Itu paling minimal. Masya Allah. Kita pulang dari toko minyak wangi, keluar antum dari toko minyak wangi, masya Allah, harum. Karena aroma itu mempengaruhi. Kalau berteman dengan teman yang buruk itu seperti berteman dengan duduk bersama pandai besi. Mungkin pandai besi sekarang sudah jarang. Gimana kalau kita contohkan dengan perokok, jangan. Antum lihat orang perokok itu paling tidak ada bukan asapnya ya, kadang-kala antum lihat perokok itu hampir bajunya nggak ada yang selamat, bolong-bolong bajunya itu. Seperti itu yang terjadi. Kalau tidak, paling enggak subhanallah ya, kita akan mendapatkan bau aroma yang buruk seperti pandai besi. Rasul SAW mencontohkan dengan pandai besi. Orang lagi pandai besi dengan ditiup apinya ya, kadang-kala ada percikan-percikan api itu terbang kena tubuh kita, terbakarlah baju kita. Tapi kalau tidak, kita nggak terbakar, kita akan mendapatkan aroma yang buruk. Itu satu hal yang sudah lazim. Saya pernah pulang dari jemaah haji Indonesia. Biasa jemaah haji Indonesia kan rata-rata sampai ada orang ngomong, Madinah tuh kalau jemaah haji Indonesia datang berasap, betul dia. Masya Allah itu pada bawa rokok semua ya, mereka di luar pagar masjid itu wah udah pada asap semua gitu. Saya kadang-kala kumpul sama mereka, yang ngasih nasihat sama mereka, pulang nih sampai ke asrama, masuk ke lift. Ketika masuk ke lift ada teman dari Aljazair mungkin masuk juga, yang ngeliatin anak, Syafiq itu dakhil, dia ngomong, Syafiq kau ngerokok, kata dia. Ada nggak ngerokok, kata dia. Apa nih bau rokok ini, kata dia. Subhanallah. Tuh paling tidak kalau kita berteman dengan teman buruk, ya seperti itu. Aromanya akan ada di diri kita. Maka dalam kehidupan ini, seperti daerah seperti ini, antum harus pandai-pandai mencari teman. Tidak semua orang bisa dijadikan teman.